Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danis Mustia Kumara, NIM 1801010121. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah disampaikan Bu Endah di evaluasi mata kuliah Manajemen Agribisnis Kacang Bambara. Untuk pertanyaan yang pertama yakni mengenai 6 topik yang sudah disampaikan pada kuliah semester lalu yang disampaikan secara urut. Baik, yang pertama ada budidaya. Kegiatan budidaya sendiri ini yakni kegiatan menanam kacang bambara yang diawali dengan olah lahan. Olah lahan sendiri dilakukan selama 1 minggu sebelum melakukan penanaman. Nah, olah lahan ini meliputi pembalikan lahan untuk agar lahan tersebut mampu tumbuh dengan subur nantinya. Penanaman kacang bambara ini juga dilakukan saat musim penghujan. Hal ini terkait ketersediaan air untuk kebutuhan hidup tanaman kacang bambara. Yang kedua ada jarak tanam. Jarak tanam kacang bambara sendiri diberikan 30 x 25 cm dengan ketentuan lubang tanam sedalam 5 cm, satu lubang diisi satu tanaman. Lalu pemeliharaan. Nah, untuk pemeliharaan sendiri yang dilakukan yakni pembersihan gulma. Pembersihan gulma ini dilakukan ketika ada rumput atau sejenis gulma lain yang berada di sekitaran tanaman utama. Hal ini agar tanaman kacang bambara tidak mengalami perebutan nutrisi dengan tanaman gulma tersebut. Yang kedua ada pembumbunan. Ini dilakukan ketika gundukan yang pertama diberikan itu sudah mengalami degradasi. Jadi perlu dibumbun kembali agar menutupi perakaran tanaman. Yang selanjutnya ada pemupukan. Pemupukan yang diberikan yakni ada pupuk kandang, pupuk urea, pupuk TSP, dan pupuk KCL. Selanjutnya ada topik panen dan pasca panen. Nah, untuk proses pemanenan kacang bambara ini dilakukan ketika kacang bambara daunnya sudah menguning, lalu polongnya sudah mengeras dan warna kulit luarnya berwarna putih. Untuk cara pemanenannya sendiri yakni dicabut hingga akar-akarnya, lalu juga tetap cari-cari apakah di dalam tanah tersebut ada tanaman kacang bambara yang tertinggal ataupun tidak. Lalu setelah selesai pemanenan di lahan, dibawa ke rumah masing-masing untuk dicuci hingga bersih lalu dikeringkan atau dijual dalam keadaan basah. Nah, selanjutnya yakni penyimpanan. Penyimpanan sendiri dilakukan pada tempat yang kering karena kacang bambara ini termasuk benih ortodoks di mana butuh suhu ruangan yang rendah dan disimpan dalam wadah yang kedap udara. Lalu pemasaran. Pemasaran sendiri dilakukan ketika produsen memasarkan tanamannya ke konsumen atau langsung ke tengkulak atau ke pasaran. Nah, selanjutnya yakni usaha tani. Ini untuk menganalisis berapa banyak pengeluaran dan pendapatan yang didapatkan oleh petani kacang bambara. Apakah dalam proses budidaya mereka mengalami kerugian atau keuntungan. Nah, untuk selanjutnya yakni produk unggulan. Nah, ini merupakan salah satu solusi di mana petani kacang bambara mampu mendapatkan keuntungan lebih dari kegiatan budidaya mereka. Dengan membuat produk unggulan, tentu harga jual kacang bambara akan meningkat. Dengan begitu, pendapatan yang mereka dapatkan juga akan meningkat. Beberapa produk unggulan yang bisa digunakan yakni tempe, bolu, selanjutnya ada kue kering, barbatos, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya terkait model dari 6 topik yang sudah dibahas. Yang pertama yakni ada model budidaya. Budidaya sendiri bisa dilakukan secara manual maupun modern, yakni menggunakan alat. Namun dari kecamatan yang sudah diobservasi kebanyakan menanam kacang bambara dengan
secara manual, yakni mengolah lahan dengan alat seperti cangkul. Bersih gulma dilakukan menggunakan tangan ataupun cangkul juga. Lalu yang kedua ada panen dan pasca panen. Kebanyakan juga dilakukan secara manual menggunakan alat seadanya, alat tradisional seperti cangkul juga. Lalu setelah dipanen, kebanyakan dari petani mengonsumsi sendiri kacang yang mereka tanam, dijual dan juga dijual secara langsung ke konsumen, dijual secara langsung ke pasar atau dijual melalui tengkulak. Untuk penyimpanan sendiri modelnya yakni dimasukkan ke dalam karung kedap udara lalu disimpan antara di bawah lantai atau di atas waring dengan suhu sekitar 20 sampai 23 derajat Celcius. Untuk usaha tani sendiri ada polong basah, polong kering, kacang goreng maupun produk unggulan. Nah, untuk RC tertinggi yakni ada pada produk unggulan. Yang selanjutnya ini ada pemasaran, dilakukan secara sendiri ke pasar, dijual ke konsumen secara langsung maupun dijual melalui tengkulak. Dari ketiga ini yang paling menguntungkan yakni dijual secara langsung ke konsumen. Selanjutnya yakni membahas mengenai added value dari budidaya tanaman kacang bambara. Untuk added value sendiri, petani di beberapa kecamatan yang sudah diobservasi masih kurang memahami terkait added value dari kegiatan yang mereka lakukan, seperti menjual kacang bambara dalam keadaan polong basah maupun polong kering atau kacang goreng. Padahal jika dilakukan pengolahan terhadap kacang bambara seperti mengolahnya menjadi produk unggulan, nilai tambah dari kacang bambara akan meningkat dan itu juga akan meningkatkan tingkat ekonomi dari petani kacang bambara tersebut. Jadi pengetahuan mengenai added value dari kacang bambara sangat dibutuhkan oleh petani kacang bambara. Nah, untuk meningkatkan pendapatan petani kacang bambara sendiri, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni mengenai added value dapat mengolah kacang bambara menjadi produk unggulan. Seperti yang sudah dicontohkan teman-teman, yakni ada toast dari kacang bambara, ada juga tempe dari kacang bambara, bolu, dan lain-lain sebagainya. Dengan mengolahnya menjadi produk yang lebih variatif dan dikenal banyak masyarakat, tentu nilai dari kacang bambara ini akan meningkat sehingga lebih dikenal masyarakat dan mendapatkan nilai jual yang tinggi. Nah, selanjutnya mengenai teknik dari budidaya kacang bambara agar mendapatkan hasil yang maksimal bisa dilakukan pada luasan lahan yang luas. Artinya para petani bisa berkelompok agar luasan lahan yang mereka kelola tidak sempit dan mereka dapat menyewa alat yang memang efektif untuk dilakukan sebagai alat budidaya. Dengan alat yang efektif, perawatan yang efektif, maka hasil dari kacang bambara juga akan maksimal. Lalu perawatan terkait penyimpanan dan pasca panennya juga harus dilakukan secara efektif pula. Contohnya menggunakan alat penyimpanan benih dalam sentra yang baik, dikelola dalam satu wilayah di mana nanti setiap petani ketika sudah melakukan pemanenan akan menyetorkan benihnya di wilayah tersebut. Setelah disetorkan, maka akan dilakukan perawatan pasca panen sesuai dengan jenis benih kacang bambara, yakni benih ortodoks pada suhu yang rendah dengan wadah yang kedap udara. Dengan begitu umur dari kacang bambara akan lebih panjang dan ketika umur kacang bambara sendiri mampu diperpanjang, tentu dapat meningkatkan profit petani dari kacang bambara sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di evaluasi mata kuliah manajemen agribisnis tanaman kacang bambara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.